saya berusaha untuk memahami pola pikir dan konsep-konsep yang ada di balik pikiran masyarakat kita, keluarga kita di sana, bahwa ternyata dasar pijak kenapa orang baku bunuh itu adalah dasarnya pada koda. Oleh karena itu, bagaimana dan perang tanding itu hanya sekedar sarana untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa apakah koda yang kita pakai itu benar atau tidak, atau apakah kita ini berada pada pihak yang benar atau tidak, gitu. Oleh karena itu, cara yang kita pakai yang selama ini digunakan oleh nenek moyang kita dan sampai saat ini masih kita praktekkan, dan itu saya kira bisa kita geser. Tetapi bahwa nilai seperti yang Pak William omong bahwa salah satu nilai dasar bahwa kebenaran koda itu juga harus tetap ditumbuh kembangkan. Kita perlu menjadikan salah satu dasar pijak untuk menunjukkan bahwa kita ini benar. Hakim Peten tadi menganjurkan agar perang yang selama kita praktekkan di sana itu bisa saja kita geser ke pengadilan. Di pengadilan juga anggap saja kita perang untuk membuktikan apakah kita ini benar, kita ini berada pada pihak yang benar atau tidak. Tentunya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tetapi kalau kita hanya sekedar menggeser ke sana tanpa menyiapkan atau tanpa diikuti dengan memasukkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Adonara, maka saya kira masyarakat Adonara tetap akan tidak puas dengan apa yang kita hasilkan di pengadilan sana. Oleh karena itu, kalau memang kita berkeinginan untuk menggeser perang tanding sebagai upaya untuk membuktikan kebenaran dengan baku bunuh itu, kemudian kita geser ke pengadilan, maka menurut saya, saya kira para hakim itu juga sesungguhnya sudah punya rujukan. Ada punya rujukan untuk hakim itu wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau itu mereka lakukan dan mengakomodir keinginan atau harapan konsep-konsep yang dimiliki oleh masyarakat Adonara, maka saya kira orang Adonara pasti akan ketika diperhadapkan pada persoalan, mereka pasti akan ke pengadilan. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan kearifan lokal itu untuk melengkapi apa yang dipraktekkan di pengadilan, maka saya kira tidak akan terwujud apa yang diharapkan oleh Pak Matahakim tadi. Sehingga hal-hal yang prinsip berkaitan dengan koda itu saya kira perlu diwujud nyatakan dalam praktek di peradilan sana. Ada banyak cara yang bisa dipakai atau bisa dimasukkan ke dalam sistem peradilan di sana. Mungkin Pak Matahakim mungkin lebih tahu karena bergerak di dunia praktek. Menurut saya hakim itu bisa mengakomodir keinginan-keinginan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi katakanlah misalnya kalau kita menggunakan forum peradilan negara, tetapi kita bisa memasukkan katakanlah kita perlu bau lolon dulu, mengangkat sumpah dulu, ya. Selama ini memang sumpah menurut agama, tetapi apa salahnya kalau misalnya kita mengakomodir sumpah secara tradisi Adonara.
Dan ini saya dengar Muhyiddin Demon pernah memasukkan ritual bau lolo itu di dalam proses persidangan, dan itu diakomodir oleh hakim di pengadilan Larang Tukasan. Sehingga hal-hal semacam begitu kalau misalnya kita tumbuh kembangkan terus, maka pelan dan pasti praktek-praktek kekerasan perang tanding itu bisa bergeser ke pengadilan. Dan ini undang-undang kehakiman memungkinkan untuk itu. Hakim wajib menggali. Jadi kalau dia menyelesaikan secara baik ke sengketa tanah dari Adonara, maka dia wajib menggali nilai-nilai di sana, ada prinsip-prinsip apa yang perlu diakomodir, sehingga proses itu bernuansa yang dirasakan atau diinginkan oleh masyarakat Adonara. Jadi saya setuju perang itu bisa kita geser ke pengadilan. Selain ke pengadilan, bisa juga kita geser ke forum adat, ya, untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi memang forum adat itu sampai saat ini juga belum maksimal menghasilkan putusan-putusan yang bisa diterima oleh masyarakat. Kasus yang terakhir kemarin, sebelum perang itu pecah atau orang baku bunuh itu memang sudah diupayakan untuk diselesaikan secara adat, tetapi ternyata tidak berhasil dan berujung pada pembunuhan itu. Jadi prinsip saya bukan di perang tanding, tapi dalam studi itu saya berusaha untuk memahami seperti apa perang tanding itu, apakah ada nilai-nilai tertentu yang perlu kita pertahankan. Dan memang saya setuju dengan Pak Anton bahwa perdamaian itu memang agak sulit untuk kita wujudkan pasca perang tanding. Tapi harus disadari sungguh bahwa perdamaian itu tidak selalu harus dilakukan pada pasca perang, tetapi kalau bisa diupayakan sebelum orang berniat atau berencana untuk perang. Dan langkah-langkah itu bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang ada. Begitu. Jadi pasca perang baku bunuh lalu terjadi pertumpahan darah, sekian banyak orang jadi korban, memang agak sulit itu untuk menyelesaikan mewujudkan perdamaian. Tetapi nilai itu sesungguhnya tetap ada. Artinya bahwa sekalipun orang berkonflik, orang berperang tanding, tetapi memang dalam waktu singkat, dalam tempo cukup lama, orang kembali berperang. Ya, saya contohkan Waton dengan Honiama, ya. Itu juga memang bukan ketika selesai perang tanding besok orang berdamai, tidak. Untuk proses. Dan untuk sampai ke sana, menurut saya ke depan kita perlu menghadirkan sebuah institusi yang namanya mediator adat. Dan mediator adat itu bisa melibatkan banyak tokoh adat dan bekerja sedini mungkin, ya. Ketika ada persoalan bisa diselesaikan memang. Jangan tunggu orang berperang dulu kita atur untuk perang. Memang susah. Dan selama ini yang terjadi, apa yang dilakukan oleh aparat keamanan itu hanya sekedar istilahnya gencatan senjata saja. Tetapi apakah
niat untuk berperang itu tidak ada lagi, kan tidak. Setelah polisi pulang, setelah tentara pulang, mereka akan berpikir begitu. Maka baik. untuk menggesernya itu juga perlu kita pikirkan. Saya kira pikiran singkat seperti itu. Terima kasih atas perhatian semua teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua, baik dari Amerika, Manila, Relawan Tanah Hau, dan yang lain-lain di Kupang. Terima kasih.